Jual motor beli olin. Hah? Jual motor beli olin. Ide yang bagus sih. Kan lebih baik minta maaf ya. daripada minta izin. Oke Ya sih. mau nyari koreng sih nggak apa-apa. Yo brother temporeres, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Oke, hari ini gue akan bikin vlog kembali mengenai review ya. Jadi gue hari ini tidak mengganti part atau apapun itu, gue akan review kembali. Nah, yang akan gue review ini motornya Om Andi THBA. Gue sebutnya THBA. Kenapa THBA? Nanti akan gue jelaskan. Oke. Nah ini Om Andi, begitu juga dengan motornya ya. Sekedar informasi ini kita sama-sama lagi-lagi. Kemarin kan gue dengan si Ato nih ya, Nmax. Kalau lu apa nih Om? IG-nya? IG-nya Nmax THBA. Nmax THBA, nanti di deskripsi tinggal di follow, oke? Nah, dia ini juga anggota dari SF atau satu frekuensi Max ya. Nanti semua link IG segala macem, Ada part-part yang dia beli semua akan gue sertakan di deskripsi. Oke, nah mungkin kita akan langsung mulai aja nih Brats. Boleh. Ya. Yang pertama mungkin gue mau ngomong apa dulu ya? Jadi bingung ini gue. Mungkin dari chat dulu ya, yang gampang ya. Ini gue lihat nih motor lu warnanya sih agak unik juga nih. Dibilang putih ya pasti bukan, dibilang abu Bukan ya juga. sedikit, Tapi tapi ada lembayungnya. yoi. Ya. Bunglon sih jatuhnya. Oke, mungkin bisa lu jelasin dulu deh dari warna dulu deh ya. Warna lu ini konsepnya tuh lebih ke apa nih warnanya? Sebenarnya kalau konsepnya sih mencoba beda dari yang lain sih, dari kebanyakan bunglon-bunglon di luaran sana lah. Oke. Makanya gue coba bikin dasarnya pakai Nardo Grey, mobil Audi. Oh, Nardo Grey. Ya. Nah, warnanya lagi naik sih sekarang ya. Ya, cuman karena kalau terlalu flat, kayaknya biasa aja gitu. Gue pengen coba dipercantik pakai bunglon ungu, hijau sama biru. Tapi nggak terlalu tebal karena gue ngarepin bunglon ini keluar kalau ada cahaya-cahaya tertentu aja. Iya, ini kalau gue lihat sih emang nih kalau ada sedikit cahaya baru kelihatan banget nih ya. Iya, jadi nggak terlalu mencolok banget sih sebenarnya. Kalau cahayanya sore dapat, terutama sore sih dia bakal keluar semua untuk warnanya gitu. Oke. Tapi lu di STNK sendiri nih bilangnya warna apa nih? Masih Aduh, warna apa? nanti kena pajak ini lah, polisi. Warnanya ya sesuai lah. Sesuai lah ya, Nanti kalau pokoknya. udah BPKB turun. Oke. Ini catnya lu memang apa ya istilahnya carinya ini memang lu udah ada di pikiran lu mau warna kayak gini? Enggak, sebelumnya kan udah pernah ngecat warna abu-abu tuh. Warna Nardo Grey udah pernah coba gitu. Dua warna sebelum warna ini. Tunggu. Dua warna sebelum ini nih? Dua warna sebelum ini. Waduh, berarti lu berapa kali ganti nih warna nih? Udah 4 kali. Pertama putih oranye, Nardo flat, hijau, pink peach, yang ini berarti 5 kali. 5 berat. Gokil nggak? Gila 5 kali loh. Waduh, gue udah nggak ngerti ini perjuangannya kayak gimana. Satu kali cat itu kurang lebih sekitar 1 minggu, bener nggak? 1 minggu sampai 10 hari. 1 minggu 10 Tergantung hari. Dia 5 kali. Berarti cuaca. total udah 1,5 bulan itu sebenarnya. Jadi dia motor nih udah nganggur 1,5 bulan nih sebenarnya nih kalau totalnya. Ya. Total ya. Oke, lanjut. Jadi lu sebelumnya sudah pernah menggunakan warna abu sebenarnya. Warna abu flat. Cuman karena kelamaan tuh sebulan 2 bulan pakai kok bosan gitu, nggak ada cantik-cantiknya. Jadi akhirnya gue bikin lah pakai setelah warna-warna hijau, warna pink peach itu, akhirnya gue nemu rekomendasi warna ini gitu. Hasil diskusi juga sama tukang catnya juga gitu, Atok Garage namanya. Siapa? Atok Garage Itu daerah Depok. di Depok, di Limo Depok. Teman juga sih, teman lama dia. Beneran usaha itu sekarang. Sip. Nah mungkin tapi kalau lu harga temen nggak nih? Enggak sih, karena kalau ke temen lebih baik ngebantu sih daripada nego. Oke, kalau gitu kita langsung. Lu kena berapa nih cat kayak begini? 2000. 2000 berat, oke. Jadi untuk kalian yang ada di daerah Depok nih, kalau kata Om Andi nih Depok, bukan Depok. Devox. Di Depok, kalau kalian mau ngecat boleh. Salah satunya adalah Atok Garage ya. Atau Garage. Nanti IG juga ada kalau ya, mau nanti bantu. map segala macam, pokoknya deskripsi cek aja, oke? Nah, dari cat udah nih, oke? Oh ya, ini lebih ke metalik atau lebih ke solid nih warnanya sebenarnya? Warnanya karena ini belum dipoles, jadi belum terlalu kelihatan karena kan masih baru juga, belum sampai sebulan nih. Oh, baru. Sebenarnya lebih ke metalik sih. Metalik ya. Heeh. Oke.
dibantu dari si warna bunglonnya udah ada campuran metaliknya. Nah, lu bayangin Bras, ini belum dipoles ya. Ini menurutku sih udah keren nih. Kalau lu poles lagi, apalagi kalau dia tambah coating, wow, udahlah. Makin hidup lagi sih Cadas seharusnya. lah. Oke, nah ini cat udah nih. Gua mungkin ke bagian kaki-kaki depan dulu deh ya. Boleh. Gua lihat lu nih udah pakai bottom shock ya. Ya, Bottom shock lu ini yang apa nih? KTC punya. Oh, berarti sama kayak Ato lain ya? Kayak Trend atau Max ya? kayak teman-teman yang lain juga. Oke, nah untuk bottom shock ini sama. Mungkin kalian yang udah nonton vlog gua sama Trend Max ini sama ya bottom shock ya. Belinya di mana nih, Bro? Belinya di Jisung Nah, Motoshop. Jisung juga, Jisung Motoshop ya. Karena Itu rekomen paling murah. lah, Bro. Di situ cukup lengkap kok untuk semuanya, Bro. Piringan TDR. TDR. TDR ya. TDR floating. Ini yang berapa mm ya? Standar ya? 230 kok nggak salah ya. Oh, berarti standar ya? Standar ya. Berarti ini dia sama dengan standar, cuma beda kembang doang. Sama floating dia. Rekomen juga kan? Rekomen, cuman kalau misalkan baru-baru pakai biasanya orang risih sama suara karena dia floating kan. Jadi kalau pas pengereman tuh ada suara apa Gesekan kayak gitu ya? gesekan bunyi king 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 gitu tuh. Padahal itu bukan rusak atau salah ya, tapi itu memang dari si floatingnya ini gitu. Berarti ini floating ini memang kalau lu gerakin pakai tangan goyang nggak? Enggak sih. Oh, enggak ya? Enggak. Oke, gue pikir kayak Brembo. Enggak. Oke. Jadi untuk apa namanya tadi piringannya itu TDR lu beli di Beli di online. online Ya. Tokped. Ya itu banyak lah. Ah. Kalau kalian yang tinggal dekat-dekat Cakung, itu kan workshopnya TDR kan di sana tuh gede banget. Lu sama aja, Iya. langsung beli aja di sana. Bisa dipasangin langsung kok di situ kok. Bisa. Oke. Nah kemudian kaliper berat. Kaliper lu pakai apa nih? Pakai KTC Big 4 piston. 4 piston. Ya, Gila, cadas juga. lumayan. Itu Sebelumnya gimana? pakai yang mini sih, sebelumnya 4 piston mini, cuman kayaknya kurang gahar deh. Wah, ini. Jadi akhirnya Iya. dipilih pakai yang 4 piston, 4 piston. yang big tapi. Oke. Itu warnanya apa? nih? Warnanya Titanium ya? Titanium, abu-abu titanium gitu. Lu pakai udah berapa lama nih? 5 bulan, 6 bulanan lah kurang lebih. Oke, recommended ya. Recommended. Baru Oke, satu oke. kali ganti kampas selama ini. Gitu. Nah, kampasnya nih mungkin kalau Mabrak sih banyak yang mau nanya kali ya. Iya. Termasuk gua sih. Kampasnya itu sebenarnya dia ada yang khusus gak sih? Atau bisa Ada khusus Oh, ada. KTC juga ngeluarin kampasnya juga sih yang begini. Di online juga ada. Cuma ada 2 jenis, ada yang tipenya kayaknya lebih bagus, dia bahannya tuh beda. Itu harganya sekitar 310 apa nggak salah. 310. Heeh. Itu yang bahannya bagus. Bahannya bagus, dia lebih awet juga nggak ngerusak piringan. Kalau untuk bahan yang biasanya tuh 160.000 itu cepet banget habis. Paling Bedanya 2 jauh ya? bulan, 3 bulan udah habis gitu. Nah, lu yang lu ganti yang mana? Pakai yang 300-an. 300-an. Oke, itu di online shop Di banyak online ya. ada. Tinggal diketik aja itu Kampas kampas rem. rem KTC Big. Biasanya udah ada. Oke. Tapi mungkin ada yang bisa dikanibalin nggak sih kalau kayak gini? Nah, kalau untuk kanibalin kayaknya nggak tahu deh. Belum pernah ya? Lebih baik nyari yang memang udah brandnya juga sih. Iya, kan lebih peruntukan lah ya. iya, peruntukan lebih secure Cari juga yang mana sih. aja berat ya. Karena Kecuali pengereman kalian paling memang- vital sih. Iya, kecuali kalian memang ya punya dana yang berlebih ya, siap-siap. Iya. Maksudnya kan, apalagi lu pengereman ya, kalau menurut gua pengereman itu sih Penting. jangan terlalu dicoba-coba deh. Iya, Ya, itu jangan berhubungan sama aneh-aneh. nyawa juga gitu loh. Iya. Jadi mendingan yang pasti-pasti aja. Jangan pernah coba KW juga. Nah, itu paling fatal tuh, Bro. Jangan pernah deh ya. Coba Ini maaf KW. nih bagi kalian mungkin yang udah beli kayak contoh ya Brembo-Bremboan. Sebenarnya tuh gue banyak ditawarin itu di apa minta sama temen-temen nih, ganti dong Brembo-Bremboan yang KW, yang Thailand atau apalah, atau Taiwan atau apalah. Iya. Ya janganlah, mendingan lah. Maksudnya kalau lu emang nggak ada dana buat beli yang ori, ya kenapa lu harus paksain gitu loh. Mendingan lu beli aja yang lain kayak gua akhirnya pakai ya mahal. Lah kenapa jadi ngomongin gua nih? Pasti Iya. kasar lu ya. Oke, balik lagi ya. Ini ke KTC Kaliper udah. Iya. Nah, lampu depan nih. Lampu depan lu nih, gue lihat ada manis-manisnya dikit nih. Ini pakai custom sih. Beli di Jisung juga. Jisung juga. Di Jisung juga. Dia Itu ada alisnya custom. udah ada lampu ya? Lampunya ada lampu warna putih. Oke. Cuma ada beberapa model pilihan sih sebenarnya di Jisung itu. Cuma gua pilihnya warna putih karena biar nggak terlalu rame lah sama warna-warna gitu. Tapi running nggak? Nggak. Nggak. Cuma nyala aja. Nyala aja. Ada Sen- pilihan juga sih kalau buat running kalau nggak salah. Oh, bisa juga. Bisa juga. Cuma kan gua pilihnya yang stay aja. Tapi ini sen nyala nggak? Sen di alis? Ah. Enggak. Enggak kan? Cuma dipasang. senja aja kan? Senja aja. Oke. Itu dia lampu LED-nya mikanya ditanam berarti itu kan ya? Bener nggak sih? Iya, ganti Mika ori yang udah ada diganti pakai yang ini.
Jadi memang udah sekaligus sama mika dalamnya, tinggal PNP aja udah. Dan itu udah hitam ya? Udah hitam. Iya. Soalnya kalau banyak orang itu kan alisnya itu dia pakai yang LED LED apa sih? Ya, LED tali lah ya, bilangnya tali ya. gitu, Jadi ya. yang meteran itu loh. Nah, kalau itu tuh tinggal ditempel di mika aslinya. Ya, selera lagi ya balik ya. Lebih Kalau solid kayak sih gini, kelihatannya. Iya, kalau kayak gini kan dia lebih lebih nature sih kalau menurut gua ya. Oke, di Jisung. Nah, tadi kelewatan. Kali per KTC lu tadi lu bungkus berapa K? Harganya? Ya. Kalau baru tuh sekitar 900-an sampai 1000 lah. Sampai 1000 kalau baru deh ya. Kalau baru. Kalau second tuh kalau nggak salah ada yang jual 800, 700-800 lah. Oke, bedanya nggak terlalu jauh juga Iya. ya. Oke. Beda tipis mending beli baru sih. Iya sih, mendingan lah ya. Nah, kalau untuk ini apa nih? Headlamp Headlamp tuh 350, udah mau pasang. udah nggak pasang? Udah mau pasang. Nah. 350 ya kalau nggak salah 350. Kalau yang ada tipenya tuh yang warna-warni sama yang ada kayak garis-garisnya itu 400 atau 4,5 gitu. Oh, beda lagi Beda ya. lagi Ya, ya. lu orang cek aja lah ke Jisung Motor Shop lah ya. Itu WS-nya, workshop-nya juga tokonya di Depok kan ya? Di Parung. Oh, di Parung juga? Di Bojong Sari. Oh, Dekat di Parung Bojong sih. Sari itu. Tengah-tengah itu. Jadi Bogor kalian Depok kesana ya. aja. Oke, langsung ketemu sama Om Jisungnya deh. Orangnya Iya, asik. asik. Ya. Jago juga dia. Motornya apa dia? Kimi Max ya? Kimi Max warna Kimi biru. Max, ya, oke. Nah, oke, jadi lampu udah, lampu cuman pasang alis ya. Alis ya. Kemudian mas rem lu nih udah keren juga nih kalau gue lihat nih. Mas rem lu pakai apa nih, Brat? Pakai KTC 7MB RCS 18 KTC 7NB ya. 7NB. Oke. Itu udah bracket tabungnya pakai apa tuh? KTC bracketnya apa tabungnya nih? Bracketnya Bracketnya KTC juga. KTC juga. Kalau tabungnya KTC juga. KTC juga. Berarti full ya. Full KTC ya. Oke. Dan ini empuk nggak lu ganti begini? Empuk banget. Empuk banget. Empuk banget. Oke. Ke depan lebih kalau sebenarnya gini, kalau misalkan dia pakai 7NB tapi depannya kalipernya masih standar, dia terlalu dalam. Oh. Lebih bahaya Kalau sebenarnya. kaliper standar. Kalau kaliper standar. Jadi karena ini kan ACS-nya juga udah tinggi kan. Jadi lebih baik diganti minimal 2 piston lah depan. Minimal ya. Kalau lu punya tadi 4 kan ya? 4 ya. Jadi lebih sedikit bukan nggak keras ya, lebih tetap empuk tapi ada space-nya lebih jauh gitu. Iya sih, kalau lu terlalu dalam kan ya kalau menurut gue juga Kalau kurang enak panik terlalu dalam kayaknya ngeri gitu. ya. Tapi gue kadang bingung loh, Brat. Banyak orang kalau menurut gue ya, karena kan dulu gue nggak tahu ya kalau sekarang Matic ya. Dulu waktu gue masih pakai bebek, itu rata-rata gue teman-teman gue nih yang gue punya motor ya, remnya itu sengaja dibikin dalam. Aneh ya? Ya nggak tahu ya. Dalam banget ya. Dalam banget, bener dalam banget. Tipis Jadi, banget itu tipis dapetnya. banget. Iya. Dan Sama gua kayak tanya, kupling. nah, Bukannya itu. kalau kupling bukan enak tipis kan sebenarnya. Kalau Betul. kupling ya kan. Nah. Kalau misalkan rem kayaknya ya selera sih. Selera, Balik lagi. sih. Karena Kebiasaan juga kan. Gue tanya temen gue kan, Brat, kenapa nih lu bikin sampai dalam banget kan? Tau nggak alasannya apa? Apa jawabannya? Jadi dia tuh katanya supaya dia tuh naik motor, mungkin nih ini buat kalian juga info ya. Kan banyak nih kalau gue baca di Facebook Oh ya. istilahnya tangannya nggak sekolah. Iya, itu Ah, loh. paham. Jadi dia tuh tekan terus tau nggak lu? Iya. Jadi sorry ya, kalau menurut gue lu naik motor jangan kayak gitu. Kenapa? Kalau lu tekan dikit, lampu rem lu itu kan nyala. Kasian yang di belakang, Brat. Nggak Iya. awas gitu loh. Ragu-ragu jadinya. Iya, kadang kita lihat tuh lampu nyala. Itu juga ngerusak bukan ngerusak, maksudnya lebih durability ke CV Matic ya, lebih durability itu lebih kemakan cepat ya. iya, karena si mangkok itu kan kalau kita perhatiin kita bongkar CVT itu mangkok warnanya ungu. Nah, iya. Nah itu pelangi. gara-gara itu, pelangi itu. Iya. Itu pasti udah gara-gara tangannya nggak sekolah itu. Nah, itu tuh berat salah satu tuh. Oke, kalau gue punya gue bongkar masih aman sih, nggak ada pelangi-pelangi. Masih silver ya. Silver habis, silver stone lah gue udah. Oke, jadi untuk apa pengereman udah ya tadi master rem KTC ya, Iya, full. Full. Oke, spion pakai apa nih? Pakai MHR, MHR. Jisung Ini juga. Kelihatan nggak nih, Bret? Enggak. Yang penting kelihatan sama polisi. Iya. Jarang Berarti pakai lah. spion ya, tapi kan bisa lu bikin jadi Bisa, lebar bisa. kan? Cuman kayak kurang Terlalu kurang lebar kece ya aja kayaknya sih. ya? Iya. Oke, tapi ya baik lagi lah, mungkin ada yang bisa Kalau untuk fungsi masih bisa dapat. masih dapat, cuman Cuman kurang maksimal. iya mungkin. kurang stylenya ada kurang. Ya, Selera sih jatuhnya. Lu selera. jangan bandingin sama gue punya lah, berarti gue tuh udah standar abis sebenarnya, Iya. karena gede banget sih, Tapi aman. aman. Enggak, kalau gue orangnya nggak bisa nggak ngeliat spion, Iya. kalau gue nggak tahu kenapa sih. Jadi Ini beda. sebenarnya masih kelihatan, cuman di ujung banget tipis gitu. Ada di
keluarin sedikit baru kelihatan sedikit itu juga. Cuma kalau dibuka kelihatan jelas. Oh, ya bikin lebar lah. Iya. Oke, spion udah. Jalu lu nih lucu juga nih berat bentuknya nih. Jalu apa nih? Aftermarket. Aftermarket beli ini motor baru datang dari dealer 2 hari atau 3 hari langsung ganti jalu. Wih, plat belum keluar tuh. Belum keluar. Gokil. Memang udah di Depok sih ada toko Monel gitu, cuman ini bahannya stainless. Ya. Ini emang universal sih kan? Universal. Oke, lucu juga bentuknya sih. Tapi berat nggak? Berat stainless, full stainless ya. Berarti emang ada fungsinya ya? Iya memang fungsinya, nggak terlalu getar juga kan di tangan. Angkut berapa harganya berat? P10 apa nggak salah? 110. 110 ya. Oke, nah berarti alternatif lagi nih ya. Kalau kalian yang mau yang versi murah kayak gua nih, punyanya Satria View ya kalau nggak salah. Iya rata-rata pakai Satria ya. Ini juga berat. Nah ini lebih murah sih. Tapi dibilang murah banget juga enggak loh. Ini sekarang gue cek ya. Dulu gue dapat murah sih kurang lebih sama lah 110 120. Gitu. Cuman sekarang ini satu bijinya 74.000 kalau nggak salah. Lumayan, 2 berarti 140. Iya, udah ya, itu kan pego lah berarti kan. Jadi ya alternatif ya, kalau kalian menurut gua sih bentuk ini masih lebih menang nih punya si Om Andi nih. Karena dia bentuknya itu ya emang kelihatan bukan standar gitu. Iya. Ya, kalau gue punya kan emang standar. Cuman gua main di baut aja sih kalau gua. Oke, nah tadi lupa nih, untuk master rem KTC lu kena berapa tuh berat? Master remnya 2,2. 2,2 master remnya aja. Master remnya doang. Tabungnya 2,5. Reketnya tuh 280 sampai 300 lah. Oh, berarti lu pasang. Beli kepisah semua ya? Bisa semua. Jadi beli yang bareng tuh master sama tabung. Oh. Mereka tuh udah beli duluan. Oh. Karena untuk master rem sebelumnya. Tapi itu lu bukan belum sama pasang kan? Udah mau pasang. Oh, udah mau pasang. Udah mau pasang. Pasang di mana tadi? Jisung semua. Oh, iya Jisung semua, di Jisung. Semua Jisung. Ya, semua pesona aja dah. Ya pokoknya rekomen lah udah Om Jisung. Gue sih jujurnya belum pernah ketemu Om Jisung. Pernah sekali gue ketemu. Itu gue lagi night ride sama dia. Yeah, itu pertama kali gue ketemu tuh. Oke, orangnya asik kok. Nanti orangnya deh sekali gue pasti akan review motor dia juga sih. Motor dia keren banget, berat. Biru gue juga. Motornya bagus banget dia. Iya lah, dia punya topos sih ya. Iya, tinggal pasang. Oke. Nah, kemudian kita ke ini deh. Gue lihat di bagian depan lu nih, di belakang plat lu. Body, gue bilangnya sih suka bilang body belakang windshield ya. Iya. Itu covernya itu lu udah pakai Kevlar nih. Iya. Kevlar hexagon ya? Enggak, Kevlar biasa. Apa yang biasa itu? Oh, itu yang biasa ya? Yang apa ya? Swir ya kalau nggak salah. Ya, Swir apa-apa gitu lah. Oke. Standar lah. Itu pasang di mana? Beli di mana? Nah, itu belinya sama anak SF juga, si Viko. Oh, sama Viko. Sama Viko. Viko waktu itu dia post di grup. Ada yang mau beli nggak? Gua japri dia. Akhirnya jadi ternyata dia ini bekas punyanya beli di Jano, buatan Jano. Oke. Iya. Beli di anak juga. Nah. Oke, nah terus kita langsung ke mana nih ya? Ini gue liat nih lu pakai diffuser nih. Diffuser lu nih unik juga ya, maksudnya lain daripada yang lain. Biasanya diffuser tuh kan plat kan ya modelnya ya, yang dibaut lah gitu kan. Kalau yang ini gue liat nih agak beda nih, Bro. Iya, dia pakai semacam plastik gitu sih sebenarnya, kayak bahan pipa gitulah. Oke. Cuman memang jarang ada yang pakai sih ini. Tapi ini lu belinya memang udah sama jaringnya belum ya? Udah. Satu set semua. Tinggal lu pasang doang. Tinggal pasang, diklem di dalam. Oh, dia sistemnya apa sih? Ada klem. Oh, di klem. Ada klemnya di dalam. Oke. Di lem juga sih sebenarnya. Ada kayak semacam lem bakarnya juga gitu. Tapi nggak pakai baut nih? Nggak ada baut-bautan? Baut di klem di dalamnya. Sudah, dari dalam? Di klemnya aja. Oh, oke. Berarti dia beda nih sama yang plat nih. Kalau plat kan di depan ya? Iya. Karena ini enaknya dia bisa ganti-ganti, mau pakai plat dia bisa tinggal bolongin. Kalau udah dipakai yang plat, mau ganti pakai model twin kayak gini, dia yang bolong-bolong kecil bekas baut itu masih kelihatan. Itu yang bikin jelek sebenarnya. Oh gitu, masih kelihatan? Iya. Oh, berarti dia ukurannya beda. Lebih lebar yang plat? Iya, lebih lebar yang plat. Kalau ini mau pakai plat ya tinggal masukin, bolongin yang buat baut-bautnya gitu. Terus nih ganti diffuser gini nambah berapa HP berarti? Wah. Nah ini pertanyaan ini penting mitos ini. Tapi nggak tahu juga ya. Kemarin soal Trainmax juga bilang nih, dengar-dengar bisa naikin HP katanya. No, sebenarnya katanya bukan diffuser ini, Velocity ya. Veloscope. 0,8 katanya. Cuman nggak tahu tapi sih. Yang original ya. Ya original dong. Ya kan sampai NKW nih, ya kan. Nah ini diffuser udah nih, oke. Karena dia udah bahas Velocity, kita balik lagi nih, langsung ke Velocity ya. Velocity. Veloscope. Velocity lah ya kan.
Ini kan lu Veloscope lu kan yang punya Yoga nih Yoga, berarti ya. ya. Nah, ini lu dulu beli berapa nih? 2,5 kalau nggak salah. 2,5. Oke, ini sama kayak Trend Max berat. Iya. Jadi gue juga nggak tahu sih ya. Memang gue udah pernah nonton YouTube-nya Yoga Motoshop. Memang ini dia diklaim udah dites dyno itu memang naik katanya. Iya, katanya naik 0,8. Ya nggak HP. gede sih sebenarnya. Iya, ya. nggak terlalu berasa juga sih. Cuman memang harusnya lebih banyak sih incernya mungkin lebih ke estetika doang ya. Iya, lebih ke look sih sebenarnya. Lebih ke penampakan doang ya. Dan kayaknya orang mungkin mikirnya ini kalau kena air takut gimana-gimana. Enggak. Nah, itu gimana tuh berarti? Di bawahnya tuh ada bolongan. Jadi Oke. kalau misalkan dia masuk air, dia memang udah di setting lah mau sama Yoga kali kan. Air masuk dia otomatis langsung ke bawah gitu, langsung ke ada lubang itu. pembuangannya. Ada pembuangannya. Makanya dia berani secure bilang ini kalau kena air aman. Ya. Tapi selama ini kalau gua steam selalu gua tutup sih memang. Gua Iya, nggak mau ambil iyalah, resiko lah. Mendingan begitu sih ya. Oke. Ini kena air itu kita bicara masih batas normal ya berat saya. Iya. Jangan lu orang hajar banjir lu hajar lagi Iya, ya. jangan Itu pasti dibanjur ini. juga di dalam kalau steam gitu. Ya, oke. Nah, terus kita ke kulit jok lu pakai apa nih? Throttle body ya? Throttle body ya dari Throttle Mike. body dari si Michael Pradipta Iya, ya. Pradipta Michael. Oke. Ini kulit joknya sebenarnya enak berat karena dia Nggak licin. nggak licin banget. Nggak licin. Bener-bener itu kasar banget. Kalau kalian yang pernah coba NMAX Old kayak gue punya, itu kan yang di bagian drivernya itu kan ridernya memang dia kasar ya. Ini jauh lebih kasar lagi. Sebenarnya ini enak. Cuman pendapat pribadi gue, sayangnya itu dia terlalu polos, tidak ada jahitan. Ya, Bisa lu tambahin. bahannya nggak cukup. Nah, kedua, ini perlu kalian ketahui ya. Kalau misalnya kalian jahit ditambah jahitan, itu rata-rata pasti bocor. Bocor, pasti Pasti. bocor. Kecuali Pasti rembes. yang bikinnya pintar di dalam dihajar lem Ya. atau plastik. Plastik dulu baru di dalam. Itu nggak bakal bocor. Tapi tergantung yang jahit sih. Ya, Balik betul. lagi. Nah, itulah kenapa sebenarnya gue sempat pengen ganti. Jujur aja ini kesetnya enak banget tuh. Keset enak banget. Enak banget serius. Kalau rem dadak dia nggak bakal maju kita. Nah ini kalau buat fuckboy sih nggak cocok. Kalau fuckboy biasanya ngolincin kan, Iya. ya, tapi ngolincin cewek gitu kan. Ini nggak cocok kalau buat fuckboy. Oke, jadi throttle body berapaan kan lu angkutnya? Cepet. Sama Cepet ya? ongkir 10.000, 110 lah. Ya, oke. Ya, itu nanti. Untuk ukuran XL. Dia jualnya di mana sih si Michael? Dia japri kemarin. Oh, Japri sih. Dia japri. Oh mau beli sarung jok nggak? Ya udah mau. Cepet. Nanti lah ya, gue coba abis ini gue japri si Michael. Kayaknya ada di IG-nya deh. Kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Iya. Dia Oh beli iya, Japri. nanti gue kasih IG-nya deh ya. Nanti gue juga izin dia dulu deh. Kalau boleh kasih nomor, gue kasih nomor deh ya. Oke, jadi untuk kulit jok udah. Nah, ini kan lu joknya nih belakang lu tambahin busa nih ya. Iya, Bener latex. ya? Belakang doang. Belakang aja. Nggak, sampai depan sebenarnya. Sampai Tapi depan. depan tuh tipis, nggak terlalu tebal. Semua udah full latex sebenarnya. Full latex kalau dibuka. Tapi dibikin di depan tuh tipis. Jadi busa bawaan aslinya itu dipapas. Oke. Tapi nggak sampai habis, baru ditambal sama latex. Gitu. Tujuannya sih satu empuk, kedua nggak panas. Oh, latex gitu ya? Iya, dia karena kan latex tuh di dalamnya tuh udah lubang-lubang kan, Nah, betul. bolong-bolong gitu kan. Nah itu yang bikin nggak panas. Oke. Nah, cuman kalau latex kan nggak boleh kena air ya? Bener nggak? Nggak tahu sih. Setahu gue sih kan nggak boleh. Nah, jadi kalau kalian ya jadi dulu gue juga mau nih, gue sebenarnya udah mau nih tambah latex. Kan biasanya sekarang banyak kan tuh lu dipapas dulu, dikasih tengahnya dibolongin, ya joknya tambahin latex kan, biar empuk kan. Nah, cuman karena waktu itu kalau kalian yang ikutin vlog gua, itu kan gua sempat ganti kulit jok yang MB Tech ya. Untung gua nggak ganti latex loh, karena itu back jahitan berat. Oh iya. Jadi bocor semua. Bocor. Nah, jadi kalau kalian yang pakai kulit jok non ori ada jahitan, gua sarankan jangan pakai latex dulu. Sayang berat. Sebenarnya sih dibilang mahal. Berudul apa gimana? Hah? Berudul apa dia nahan air di dalam? Elastisitasnya jadi Kurang. hilang. Oh iya. Katanya begitu. Menurut dari para pakar, katanya sih begitu ya. Nah, Tapi selama ini pakai sih masih aman-aman aja. ya Karena kalau lu kan memang ada jahitan kan? nggak ada jahitan Nggak ada ya. jahitan. Itu jahitan depannya ori kan? Depan enggak. Kan asal dah dari si Mike kan lembaran. Oh, berarti ini emang lu jahit yang jahit depan lagi, ya? cuman dalamnya dikasih plastik sama Sama lem. lem. Oke. Oh, jadi kalau throttle body itu dia sebenarnya tuh full tidak ada jahitan ya? Iya, lembaran aja udah. Oke. Nah, jadi itu tipsnya ya. Kalau kalian mau ganti latex ya boleh. Tapi gue sarankan ya jangan yang ada jahitan deh. Iya. Kecuali jahitannya lu bener-bener yang kayak si Om Andi bilang ya. Udah ditambahin lem sama Plastik. plastik. Sama satu lagi gue pernah lihat di YouTube ya. Itu dia nggak tahu pakai apa. Dia kayak karet. Tapi dia di istilah tuh kayak disetrika, tapi pakai alat khusus. Itu gue liat ada tuh. Jadi dia nempel di jahitannya dari dalam. Di dalam ya? Bener-bener pakai setrika khusus tuh. Seret. Nah itu bagus tuh berat. Tapi gue nggak Itu tahu tuh pasti nggak gimana. akan bocor itu. Tapi itu harga pasti ya Mahal. lumayan lah. Gitu. Oke.
Nah, kemudian kita ke mana lagi ya? Ini udah. Speedo lu udah ini belum berat? Sudah lu bikin jadi negatif apa masih standar. kalkulator ya? Masih standar ya. Masih Bingung mau di kalkulator mana berat. bikin itunya, bikin negatif. Kalau ada kan di Om Abeb, tahu Om Abeb? Oh, Jauh banget. iya sih. Itu kan bisa si ini siapa? Yang anak Jakbar, temennya si Yuda. Arkan. Oh, Arkan. Arkan bisa. Oh, jarang ketemu. Dia di grup aja nggak aktif. Iya. Ya nantilah berat kalau ada waktu ntar gue bantu deh. Kan gue waktu itu gue kerja sendiri kan. Ini udah ya berarti ya? Udah dong. Pengen sih, cuma belum. Jauh kalau harus ke sono. Iyalah, gila lu Tangsel. Ya, Tangsel, kan? Depok Tangsel, aduh. Depok Tangsel, gila kan. Padahal dia Bali nyampe lu. Bali ini nyampe lu dek motor lu, gila kan. Ini motor udah ke Bali loh. Oke, jadi kita lanjut lagi ke kalau lu Kevlar nih, gue liat nih, lu Kevlar tuh kan ada beberapa bagian nih. Tadi Iya. kan bagian cover belakang windshield sama apa tuh Sama beban jok ya? cover jok sama laci. Sama laci ya. Yang laci Hexal ya? Kalau Hexa. Bawah jok juga Hexa. oh, itu juga Hexa juga ya. Jadi juga belum kelar sih sirip. Oh, sirip juga, ntar. Dibikin ada Hexa juga. Bayangin, ini harusnya review nanti pas sudah ini ya. Mm-mm. Oke, jadi untuk Kevlar udah. Nah, kita ke shock deh. Shock belakang pakai apa nih, Berat? Olin 776. Olin. Yang kata si Adimas DBS. Si koneng-koneng ini. Iya. Ini koneng-koneng original kan? Harusnya sih original. Kalau dari harga. Ntar ya, kita jangan ngomong harga dulu nih. Dari Ya. harga. Kita jangan ngomong harga dulu nih. Tadi, sorry, Ohlinnya tipe apa tadi? 776. 776. Nah. Ini memang Buat old. diperuntukkan. Oh, Buat old. tapi Jadi masuk. lebih tinggi. Lebih tinggi. Masuk, cuma Kok lebih tinggi. Lebih tinggi dong. Dia 335 kalau nggak salah. Punya old lebih tinggi, serius? Kayaknya. Ini beli bekas old. Ini beli second sih memang. Tapi bekas old. Jadi lu lebih nunggi, iya juga Iya, rata ya lebih- ban lu iya. ya. Lu ban lu abses ya? Upsize satu. Abses ya? Oh, kita belum bahas ban ntar ya. Nah, ini oh iya lebih tinggi ya, benar. Lebih tinggi. 775, 776. 776. Ada tabungnya nggak? Ada bawah. Tabung ya? bawah. Oh, tabung bawah. Iya. Olin berat. Koneng. Ini orang bilang kalau udah pakai koneng itu bisa dibilang udah enak banget lah, Enak. ya. Tujuan beli ini sebenarnya bukan buat gaya sih sebenarnya awalnya. Lebih ke fungsi dong. Lebih ke fungsi karena kan sering boncengan sama istri. Betul. Terus kemarin waktu pas mau ke Bali itu terakhir kan pakai merek sebelah waktu ke Purwokerto. Wah, kehajar jalur di Pantura habis-habisan Oh, tuh. Pantura, ya. Akhirnya istri ngeluh, ya udah deh cari yang lebih enak. Olin ya apalagi ya kan Iya, untuk saat ini benar. mungkin ada yang lebih mahal tapi untuk budget kantong Olin kayaknya lebih cocok sih. Olin udah mahal anjir. Gila. Dia Ya, bilang budget dibanding kantong cocok merek-merek Olin. lain yang- Lu lihat budget kantong gue cocoknya apa? Shogun, no, ganti per doang. Gila lu. Tapi benar gue penasaran sebenarnya si Olin tuh katanya kalau pakai tapi beda banget kan, bener-bener Beda banget. Ini bisa diatur kan tadi? Bisa diatur, ada preloadnya terus sama apa tuh yang di bawah tuh tabungnya Itu bisa diatur bisa juga. diatur semua. Sebenarnya kalau mau beli beli baru di Ohlin ya di Cikini itu Ya. dia bisa disetting Nah, tergantung berat badan kita Ya. atau kita boncengan dia nanti disesuaikan dapat enaknya di mana gitu. Lah kalau lu sekarang misal lu kan beli second nih. Iya, setting sendiri Bawa ke Cikini bisa? bisa dong. Bisa kan? Bisa. Iya. Ada biayanya sih memang. Iya, pasti. Cuman ini setting sendiri aja. Di Ya. tes berkali-kali dapatnya enaknya di mana. Akhirnya udah. Sampai sekarang nggak berubah-ubah. Iyalah kalau udah dapet ya. Hmm. Mantap juga ya. Wah, Kemarin ke Bali pakai ini, alhamdulillah nggak ada keluhan dari istri sih. Ngajar lubang lumayan kenceng sih, nggak terlalu bikin perut sakit atau pinggang sakit sih. Istri ya terutama ya yang iyalah. boncengan. Coba kalau lu pasti pakai standar ya. Standar belum pernah nyoba jauh malah. Wah, karena belum kilometer 1000 udah dibeli sama si Alwi. Oh gitu. Gua ganti merek yang selain, Ah. yang itu gua jual ke si Alwi. Oh, oke. Olin berat. Oke, sekarang mungkin kalian penasaran ya kan. Lu beli berapa? Second ya nih. Waduh, jangan nanti pada iri. Murah, termasuk murah. Murah banget, Serius. parah. Ya udah nanti ini off the record aja nanti ya. Sorry nih Bras ya. Ini Jangan soalnya nanti ada yang iri. Ya, nanti nggak enak kan ya. Karena Takutnya, jauh banget dari pasaran. takutnya nanti menghancurkan pasaran Pasar, gitu iya, loh. iya. Kan nggak enak juga gue ya. Nanti gue Nanti aja itu. tiba-tiba di blok lagi itu gua kan, nggak lucu kan. Tapi ini benar rekomen ya. Rekomen, banget sangat ya. rekomen. Ada dua jenis, ada yang 78 itu tabung atas kalau nggak salah.
Cuman dengar kalau tabung atas tuh dia ngepapas sedikit body. Oh, sayang lah ya. Heeh. Kalau ini nggak ada kan? Nggak. PNP kan? PNP udah. Lu nggak ada tambah bracket atau apapun Enggak, itu kan? udah PNP udah. Oke. Aman. Siap. Oh, nih. Ya, nanti gue tunggu aja lah kalau gue ada rezeki lebih. Amin. Ya. Karena Olin Jual sih motor harganya- beli Olin. Hah? Jual motor beli Olin. Hah? Jual motor beli Olin. Hah? Jual motor beli Olin. Ide yang bagus sih. Ini untung badan lu gede. Kalau kagak gue ngajak berantem nih. Bener-bener. Oke lah, yaudah untuk Olin, shock breaker udah. Spakbor belakang dipotong ya. Potong. Itu lu potong sendiri atau Potong jisung. Jisung sekalian juga? waktu pas masang. Oh dia terima juga ya? Terima juga. Bisa pilih dong bentuknya gimana? Mau misalnya Bisa. mau bentuk kembang atau apapun itu bisa ya? Bisa aja, cuman kayaknya idealnya sih kayak gini. Ya itu Dia nggak terlalu nyipratnya, terlalu orang lah mau gimana ya? nggak terlalu tinggi. Ya. Tapi dia nyiprat nggak, Brat? Nyiprat dong. Pasti? Pasti. Sampai Sampai helm boncengan. Iya. Oke. Pasti nyiprat. Emang sih kalau Ini udah dikeluhin juga sama bini. Oh. Ganti dong, normalin lagi, standarin lagi gitu. Jadi gimana? Nggak keren. Standarin nggak? Hah? Standarin lagi? Enggak lah. Nggak Ya ya? udah, udah amat. Emang sih, kalau dari penampilan ini lebih racing look sih kalau Iya, kayak gini. iya dong. Ya, gue juga pengen potong, cuman ya itulah salah satu pertimbangan. Walaupun gue jarang. Kan lebih baik minta istri maaf ya. daripada minta izin. It's the motherfucking Eagle Double G. Jadi kemarin potong dulu. Bener Udah juga komplain baru, ya sorry, udah jadi. ya. Iya, Gimana? bener juga ya. Iya, kalau minta izin mah nggak bakal diizinin. Iya, bener. Tuh, jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, ini motor hidup pemandi kayak gini. Kalau kemarin kan sama si Ato kan beda lagi kan ya. Harga nggak masalah, yang penting murah ya. Iya. Kalau yang ini beda lagi nih. Oke, jadi oh ya tadi gue lupa nanya nih untuk yang ban lu pakai apa nih, Tats? Maxxis Victra depan 120, belakang 140. Oh sama kayak gue ya, Abses satu Abses, ya. tingkat ya. Tingkat. Oke, jadi untuk Maxxis ini cukup rekomendasi ya. Cukup. Cukup rekomendasi sih. Karena dia dual kompon ya kalau nggak salah, dual kompon ya. Cuma gue lupa deh yang soft itu yang tengah apa yang samping tuh. Yang samping kalau nggak salah. Samping Ah. Oke. Tapi bener atau sih juga agak apa ya? Ya cukup lah kalau Buat kalian. cornering enak. Iya, kecuali kalian yang corneringnya macam-macam MotoGP ya. Oh, enggak lah. Jangan pakai ginian ya. Terbalik Pakai- yang ada. Pakai bedlag yang paling mantap ya. Backlightnya juga yang mana dulu nih? Oh ada lagi ya, macam-macam Iya. ya. Kan ada yang standar kotak gitu kan nggak pantas buat cornering. Oh iya juga. Ya mungkin kan kalau mau Yang- nyari adrenalin kan. iya. Atau mungkin corneringnya kayak si. Ya mau nyari koreng sih nggak apa-apa. Enggak, kalau corneringnya kayak si Trendmax kan beda lagi tuh. Yang penting Ya. badan doang miring kan. Oh iya, palanya yang miring ya. Trendmax lagi, dia kagak nongol sih hari ini ya. Iya. Oke, jadi untuk ban udah nih. Nah, lu cat velg nih warnanya ungu apa nih? Ungunya sebenarnya ungu biasa aja, cuma Metalik. dasarnya candy tapi nggak candy banget karena dasarnya dia bukan silver. Jadi? Kalau candy kan silver Ah. normalnya kan. Ah. Gua dasarnya turquoise biru. Oh gitu. Kenapa begitu? Lu yang minta atau? Iya, gue yang minta. Oh, lu yang minta. Karena Terus kalau- supaya apa? Supaya beda aja sih ungunya. Kalau dibandingin sama ungunya Revi, mungkin Revi ya, tahu kan Revi yang old beda. Sama punyanya Henry, Henry ya. hampir mirip sedikit gitu. Tapi Karena- ini ini lu catnya di mana? Sama di Sama. ya. Sama. Juga ya. Oke. Jadi kalau sekilas tuh kayak ada biru-birunya dikit gitu. Tapi harus kena sinar kan? Iya, nggak juga sih, nggak terlalu kelihatan juga sih birunya. Cuman ada kadang kalau lihat sekilas tuh kayak ini kayak ada biru-birunya, tapi nggak terlalu tegas gitu birunya tuh. Tapi kenapa lu masukin konsepnya ungu nih, Bro? Dari si bunglon ya, Oh iya, bunglonnya dia ini ada ungu-ungunya, biar dominan masuk ungu ya. sebenarnya. Iya. Oke. Oke, nah kemudian kita sekarang bahas ke Kirian. Kirian lu Ya. pasti udah ganti dong. Udah. Ya kan? Kirian ganti apa aja nih kalau boleh tahu? Semua, Buset, semua udah ganti, udah nggak ada yang standar. nggak ada yang standar lagi. Sampai ke puli-pulinya semua tuh. Iya udah, Udah ganti. udah. Ada brand tertentu? Nggak, kalau puli bubut kan, Oh lu bubut, Bubut. 13,8. 13,8. Oke, berarti selain bubut, kaget. Waduh mbak, saya juga kaget mbak. Sebenarnya ini ada dalam satu CVT 3 brand, 3 bengkel lah istilahnya. Oh. Dalam satu oke. ini. Kenapa begitu? Nyoba-nyoba. Tapi ini udah settingan enak. Belum Menurut terlalu. lu? Belum terlalu. Masih harus ada yang dirubah lagi sih. Roller Kemarin pakai terakhir berapa? nyoba ganti roller Hmm. enteng doang. Karena saya pakai 12. Hmm. Kemarin tukar 11, larinya
Hancur ya? Nggak hancur, maksudnya hancur. kurang Top speednya? kurang dapet. Tapi tarikan awalnya enak dong. Enak, tarikan awal memang enak, cuma kurang apa ya, kurang jenggat lah istilahnya gitu. Kalau per lu pakai apa? Persivity? Persivity pakai punya Idealizon, Persetan. Oh, Persetan. 1600 rpm. Tapi itu 1600? 1600. Oh, keras banget. Kan gua udah borap. Oh, lu udah borap? Udah. Oke, Menarik. Iya, menarik. Iya. Oke, kita sebelum bahas ke borap dulu ya. Kita tadi apa? Idealizon ya. Idealizon ya. Oke, Persetan. untuk Persivity doang Idealizon. Sama Kampas Lucifer ya kalau nggak salah mereknya itu, sama Persentry apalah. Tapi Idealizon juga. Idealizon juga sekalian pasang. Terus bubutan Yutaka, mangkok yoga. Oh, bubutan Yutaka ya. Bubutan puli Yutaka, kartel, mangkok, yoga. Oh, lu udah kartel tuh. Udah. Berarti kalau lu jalan ada bunyi nggak tuh? Bunyi dong. Yang gini. Iya, bunyi. Karena kayak pesawat. Kayak motor rusak. Kayak motor rusak. Oke, nah tadi karena lu udah mention gua bore up ya. Lu bore up di mana, Brat? TDR TDR. Jadi berapa? 183. 183. Kalau nggak salah all new NMAX ini memang untuk bore up maksimal 183 atau bisa lebih nggak sih? Bisa lebih. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Cuma Kalau nggak mesti salah kemarin ganti. tuh pas lagi masang ada yang 200 deh. Wih, Kalau nggak salah ya. 200 kayak si Yuda dong ya? Kayak Yuda, tapi bener. kan dia kayak pemasangannya udah lain lagi deh, bukan standaran yang TDR punya. Iya sih, dia mah Udah mana tahu ya tuh, gitulah jam ya. terbangnya udah beda. Nah, udah beda lah. Tapi lo di TDR bore up lu udah lama berapa ya? 2 bulanan lah. Oh, belum terlalu lama ya? Belum Karena terlalu semua lama. kagak tahu ya motor Iya, udah memang nggak ada yang bore up ya. diem aja udah tahu-tahu nyuntik. Iya, gila. Tapi disuntik juga sih sama yang lain. Sama Jisung aja kesuntik semalam. Masa? Wih, dia dibantu angin, enak badannya begitu. Astaga. Gua nahan angin, dia dibantu. Tapi lo untuk, nah ini mungkin kan teman-teman juga mau yang nanya nih ya, kalau di bore up itu untuk harian Enak, karena ini board up, sebenarnya board up touring. Oh, berapa touring? Beberapa harian kemarin setelah board up tuh ke Ciletu 2 kali, ke Bandung udah berapa kali, ke Ciwidey, aman. Yang penting tuh oli sebenarnya sih. Gua oli per 1.200 harus sudah ganti. 1.200. Per 1.200. Terakhir itu ganti oli, susut, kan 900 kan kita isi lama 900. Pas ganti 8,5. Per Berarti 1.200 tuh? per 1.200. Masih Nggak ya terlalu susut gede 50 lah. Tapi, Iya. iya. Masih lumayan lah, masih awet, masih bagus juga. Iya, itu awet lah. Gua aja nggak bore up aja juga segitu, Bro. Gua per 1.000 itu susut 50 biasa. Iya, makanya tapi daripada kenapa kan ya namanya bore up kan pasti lebih panas kan. Iya sih. Lebih baik diganti per 1.200 sama olinya juga pasti beda kan. Tapi top speed udah pernah nyoba? Udah. Berapa? Kalau Diki yang make 134 semalam tuh. Kalau lu? 122. Kok bisa beda? Bebe, Bo. Biar Anjir. perjelas gitu loh maksudnya. Iya. Oke, nah untuk bore up nih ya, tadi kan oli salah satu yang mesti di-concern ini. Untuk BBM sendiri apakah ada kewajiban mesti pakai ron berapa nggak kalau udah Enggak sih. Gua pakai pertama. pakai pertama? Sebelumnya pertama, sekarang lagi pakai Tabo, Shell, Super. super. Berarti sekelas pertama dong ya? Iya, sekelas lah itulah. Ada perubahan signifikan mungkin dari konsumsi? Enggak, gue masih dapat 40. Dih, 140? 40, Hah? iya. 1/40? Iya. Sama kayak gue anjir. Iya, makanya. Pasti irit kan? Nah, tapi nih, ini sedikit ilmu dari gua sih ya kalau menurut gua nih. Lu motornya pakai harian nih buat kerja, ya kan? Dari rumah lu ke tempat kerja lu kan berapa tuh jaraknya? Kira-kira kisarannya range-nya berapa? Pokoknya patokannya dari Depok, Tanjung Barat, Sunter, Tanjung Barat, Depok itu kurang lebih 80 kiloan lah. 80 kilo tuh. PP. Dia satu hari 80 kilo. Gua satu hari itu paling cuman PP ya, dari rumah gua ke kantor tuh paling nggak nyampe 10 kilo setahu gua. Makanya jadi kalau kalian yang jaraknya jauh, setahu gua itu memang akan lebih irit daripada lu yang dalam kota kayak gua ya. Jalur gua ke rumah itu lebih banyak stop and go-nya. Kalau nggak macet, posisi tidur. Kalau nggak jalan rusak, gitu doang. Nah kalau kalian yang memang jalannya jauh, karena gue pernah coba Barat Suku Sunmori nih, agak jauh gitu, ke Bogor gitu misalnya kan. Itu malah jadi lebih irit.
Jadi dia nambah nanti gitu, Iya. 1:nya. Jadi jangan aneh. Gue lihat di Facebook kan masih banyak tuh, "Wih, ini irit banget nih 1:50." Ada yang gini om, 1:50 irit nah, tapi dia kilometernya baru 50 dong. Ya, Kan ngeselin deh kalau kayak gitu ya. Pengen diomongin tadi bilang sok tahu gitu kan. Ya malas juga jadi ya. Oke, jadi balik lagi ke bore up nih ya. Lu udah bore up. Tadi gue mau nanya apa lagi nih masalah bore up udah. selang rem lu belum bahas. Oh iya lu nggak kelihatan dari sini berat. Iya, itu kan ada tuh. Oh iya, lu selangnya pakai apa nih? TDR, TDR, yang apa? yang karbon. Itu Biar sombong yang, dikit. yang agak tinggi kan, sombong dikit nggak Iya, apa-apa. nggak Channel gue yang penting sombong dulu kan. Makanya ngingetin. Iya. Oh yang karbon, kena berapa tuh? Nah, kemarin dapat harga cakep juga nih. Spesial. Nggak dapat spesial, dapat di online. Oke, berapa yang dapatnya? 860. 860. 860. 860. Iya. Ini ABS nggak? ABS? Dia anjir 860. Iya, Kok bisa? Baru kan? baru lah. Rata-rata kan 9,5 kan? Iya. Kayaknya itu toko nggak update harga deh. Tapi jangan ada yang ngasih tahu. Iya benar. Ntar kalau ada teman yang mau beli, dapetnya segitu juga. Ya makanya kalian tuh rajin-rajin aja cek. Ya, online. mending rajin hunting lah. Betul. Kayak Trendmax main juga sama, dia dapat kabel juga ABS murah kan dia. Dapat murah juga. Murah dia. Empat, Dia yang biasa sih kayak gue punya. Cuman dia dapat murah loh. Ah, kalau gua mau ngomong gak enak lagi. Putus kan kemarin gua. Makanya gua ganti ini. Serius? Iya. Pakai yang ini? Iya. Capek gue ganti deh. Gantilah. Ya udah, Dapet nomor. copotin dong. Nggak, gue nanti emang rencana. Tapi kayaknya gua memang salah pasang, bukan salah selangnya. Oh. Jadi pas gua ganti kaliper belakang tuh, kan gua pakai apa? R15. Kayaknya posisi banjonya tuh salah. Jadi Oh. tekanannya terlalu ini. Terlalu ekstrim ya. Terlalu ekstrim. Ditambah kan gua udah rubah kan. Tekanannya jadi terlalu ekstrim. Pas gua mau starter pakai yang belakang, masuk ke dalam, nembak belakang. Serius? Iya. Ada? Putusnya dari sambungan banjo. Udah nggak bisa sambung. Akhirnya Ya, mau nggak itu mau harus beli baru. Emang ya pemasangan juga. Iya, pemasangan sangat penting sekali sih banget. emang. Untungnya kemarin pas lagi diem, Iya lagi juga loh. standar 2, Iya. lagi starter. Coba pas lagi jalan, Habis lah. habis sudah. Oke. Nah itu jadi yang perlu kalian perhatiin juga itu ya. Pengereman. Pemasangan tuh penting banget deh. Makanya kalau di bengkel tuh kalau bisa jangan diburu-buruin. Iya, ya. santai aja. Santai aja. Pasti Nah, selesai kok. Terus lu ganti selang rem juga yang mesti lu perhatiin ya. Kalau gua nih pengalaman gua nih, gua ganti selang rem sebelum bodi gua dicat. Waduh, ketetesan bro sama minyak rem. Waduh, habis catnya. Gitu. Itu paling Meletek. paling jahat lah itu minyak rem tuh, hati-hati. Lu kalau udah kena bodi lu mesti langsung di Tapi gua waktu belakang ini kan kena tuh, baru gelap persik apa bocor belakangan. Minyak rem kan kena buyar udah itu, kena pelak semua. Tapi gimana? Langsung lu apa? Langsung dicuci. Cuman alhamdulillahnya masih bagus. Iya, sih. lu harus langsung cuci, jangan lu diemin deh. Kalau lu diemin mah hancur guys. Ngetek. Oke, jadi tadi selang remnya ya, ini yang sebelah kanan gue emang nggak kelihatan sih ya. Selang rem udah. Nah, itu berat. Apa namanya itu? Knalpot. Knalpot TZM. Oh, TJF. TZM. Oh, gue pikir Pakai cover. keres tuh tadi lu. Mirip-mirip keres ya. Pakai cover ori biar nggak Nggak terlalu ditilang. Biar nggak ditilang mah pasti ditilang. nggak apa Nggak sih? terlalu nyaru lah, mencolok. nyaru Iya, ya. nyaru lah. TZM. Bunyinya agak ngebas ya. Bunyinya kalau untuk yang belum up kayak Milvan tuh enak suaranya. Kenapa? Pas sudah dipakai di sini kayaknya bacot juga sih. Gua kemarin nyobain pakai punya brand lain tuh, dari nyobain punya Milvan, dia inletnya 38 440 gitu. Wah, ngempos parah. Oh, tapi pakai ini oke nih sebenarnya. Oke. Tapi ini emang spek yang bore up ya? Apa? Ini spek standar. Oh, standar. Spek standar tapi gua inletnya gua naikin jadi berapa, 28 apa kalau nggak salah. Sama saringan gedein lagi. Gantiin lagi. Iyalah kalau bore up mesti begitu kan. Kalau enggak Biar mah nggak sesuaiin. keluar. Itu gas spontan apa? KTC juga? KTC. Gas spontan KTC, switch-nya Domino. Switch-nya Domino. Jisung juga. Berarti beli terpisah ya? KTC. Oke. KTC berapa? Gas spontannya? Waduh, berapa kemarin ya? Kalau nggak salah habis 200-an lah 200-an sama dominonya. sama pasang. Sama pasang. Mantap nggak sih? Tapi selang gasnya pakai yang ori ya? Oh bisa? Bisa dong, tapi ini sedikit dimajuin. Bisa. Itu Lebih aman. gas spontan itu pengaruh apa? Nah, kalau gue pakai gas spontan bukan karena apa-apa. Sebenarnya permasalahan pas masang jalu. Kenapa tuh? Bosnya Nah,
masuknya nggak pas, yang masang nih palu sama orangnya, lalu masuk ke dalam ngangkat si besi stang itu, ngangkat. Jadi kalau pasang plastik gas, dia nyangkut. Jadi kalau di gas itu ya udah diem, nggak akan turun. Dong. Hah? Keren dong. Keren matamu. Sekalian jalan-jalan. Oke, kok bisa gitu? Akhirnya gua ganti pakai punya gas spontan, kan dia besi kan. Nah, Dia jadi masih bisa ngikut lebih lebar juga gitu. tapi berarti kalau lu balikin standar lagi begitu lagi? Begitu lagi. Nggak bisa diperbaikin gitu, diketok lagi atau apa? Nggak bisa dibuka bosnya. Hah? Dibubut, coba dibubut udah. Coba dihajar dikasih baut, terus ditarik, diapain, bisa juga. dipanasin, dibor, nggak bisa juga. Mau nggak mau harus ganti stang. Nggak ada rencana ganti stang? Enggak sih, udah enak juga. Gue pikir lo mau ganti yang flat bareng. Enggak lah. Terus apalagi di baut juga dia sama kayak Tranex nih, bautnya itu baut nasi padang gitu. Satu biji tuh bisa satu bungkus, gila kan? Lu hitung aja tuh berapa bungkus tuh. Sebenarnya sih sama sih, gue juga pakai sih sebenarnya sih. Kalau lu pakai baut pun ya lu udah ganti itu biasanya. Gua asalnya warna silver. Hah? Asalnya warna silver pro boltnya. Terus kenapa jadi bikin? Nyesuain sama. Jadi lu beli lagi Enggak, tukeran sama? Om Gama. Gue pikir dia beli lagi, pengen gue Waduh. pakein lagi lo. Gila, ini sultan banget gue bilang nih. Sama masih ada yang bisa ngajak tukeran lah. Iya benar. Dia nggak keluar duit. Terus kalau yang apa tuh kayak baut tutup oli gitu, lu pakai Pro Bolt juga nggak? Pakai. Pakai juga. Cuman salahnya Apa? harusnya kan karet sealnya itu Ah. harusnya dipasang. Ah. Nah gua enggak. Gua masih nempel di tutup aslinya. Ah. Tutup aslinya nggak tahu di mana. Ya. Itulah. Nggak bocor. Enggak sih. Kayak aman ya. Aman. Oke, jadi dia. Cuma khawatir bocor aja sebenarnya waktu pas awal-awal tuh. Oh iya, tadi gua mau nanya, Brat. Lu kan tadi kan udah bore up nih. Lu ada pakai oli khusus nggak sih kalau udah bore up? Gua pakainya 5W40. 5W40. Nah, sebenarnya kalau dari TDR sih ada rekomendasi khusus brand Vroom Oh, tuh. From ya. Nah, cuman kemarin katanya kan udah nggak di pasar, nggak dijual bebas kan, harus ke TDR langsung Oh, kan gitu. katanya. Oh. Belum cek juga sih. Oke. Cuma kalau harus ke Cakung kan, Depok Iya sih, Cakung. berat juga ya. Akhirnya coba diskusi sama si Bom dikasih satu brand dengan apa speknya segitu, cobain enak-enak juga sih. Lu pakai apa sekarang? Motul sekarang, Motul yang apa? Motul 5W40. Berarti lu pakainya memang yang lebih cair ya? Cair. Ya. Kenapa lu pakai yang lebih cair? Apakah karena memang udah bore up? Karena iya memang rekomendasinya sih Rekomendasi itu. begitu ya? Oke, 5W40. Tapi balik lagi ke usernya juga sih, enaknya pakai apa? Karena gua sebelumnya juga udah pakai 5W40 sebelum bore up. Oh, lu emang pakai yang itu? sebelum Lebih bore up. cocok itu biasanya? Lebih cocok. Oke. Nah, Ya, itu cuman pas pilihan udah aja bore sih. up, dicobain pakai Vroom, ya enak-enak juga. Vroomnya udah susah cari, ya mau balik lagi ke Motul. Nah, Nggak dari pernah awal coba yang memang udah lain? Motul. Nggak pernah coba merek lain? Enggak sih, belum. Kayak misalnya yang oli Oh, pernah Sultan, nyobain Castrol. Nah, Castrol. Gimana? Aduh, jangan nyebut merek kan. Oke lah, pakai Castrol. lah. Tapi ganti ke Motul. Iya, gue pikir lu pakainya tuh yang kayak apa tuh kemarin tuh? Yang banyak pakai itu yang oli Sultan, Ravenol. Raveno. Oh, belum coba nyobain Amsoil ya? Amsoil belum. Cobain dah. Harganya nggak nahan bro. Ya, 300-an. Iya, aduh gila. Tapi itu bisa pegoceng lu nggak ganti oli. Ya, Masih tapi enak. 300.000 lu bayangin bro. Gue bisa ganti gas spontan dia loh. Gila kan, mending gue pilih gas spontan gue daripada oli. Gue pernah NMAX Old gue pakai Amsoil dulu. Tapi dulu temen gue dapet dari orang dalam sih sebenarnya. Harga 160. Habis ini gue dicari nih. Siapa tuh? Udah nggak jual lagi dia, makanya ganti terakhir. Oke. Ya masing-masing udah cocok aja sih. Cocok-cocok kan sih sebenarnya. Nah, lu kan udah cocok sama Motul ya Motul, kan. ya. Ini beda-beda lah. Ada yang pakai mesran juga udah cocok ya kan. Gua tadi nih, pengen- ini yang belakang kamera nih tapi. Ini cocok nih pakai mesran nih si Om Ame nih gitu. Oke, jadi mungkin nggak ada lagi ya kayaknya ya. Apalagi ada nggak? Lampu belakang? Lampu apa ya? Lah, belakang lu bukan cuma ganti mika? Enggak dong, JPA. Oh, JPA. Depan Brad. JPA. Maaf tuh, Brad. Yoi. Hah, depan mana? Ini sen. Oh iya, sen JPA. Gue mau nanya dulu Brad saya. Sen yang kayak begini nih, yang JPA nih, long lasting nggak sih? Ini pemakaian udah setahun lebih lah. Gak ada masalah. Enggak.
Sen, senja aman. Aman. Senja warna apa? Putih. Senja putih. Sennya Oranye. biasa, oranye. Tapi dia running atau yang kedip? Yang running kalau sennya. Oke. Belakang tuh pemakaian 6 bulanan lah. Sebelumnya pakai yang biru. Nah, ini Tukar kan tambah. merah. Tukeran nama putih. Oh, putih. Putih. Tapi kayaknya kalau JPA itu lampu sennya siang kurang kelihatan. Oh iya. Ya bener ya. Lampu biasanya. Lampu putihnya ya. Kalau sen, Kalau merahnya remnya masih kelihatan. kalau sen Sen kurang. kurang ya. Kalau lihat kata temen yang di belakang sih, lu belok kemana sih? Nggak kelihatan atau gitu. Iya iya. Ya maaf. Ya itu tergantung lagi lah kalian mau kayak gimana lah ya. Namanya lu variasi sih ya. Iya. Lebih cari look sih ya. Bener. Karena bagaimanapun kan dia lampu sennya itu kan soalnya dia ditimpa dengan lampu rem gitu loh. Jadi dia istilahnya tuh satu bidang. Kalau Iya. lu yang lampu standar itu kan dia stand sendiri, ada bidang sendiri, lampu rem sendiri kan. Jadi pasti lebih nyala lah dan Iya. bola men pun juga beda. Nah, jadi untuk JPA angkut berapa berat? 900 ya dulu ya. Apa masih 1 jutaan dulu? 1.25 di Jisung. Masih yang baru berarti ya? Masih awal-awal. Sekarang Ini kalau nggak 900. salah 550 apa. 550 udah mau pasang dong. Enggak, beli di online ini. Oh, di online. Beli di online itu beli di Jisung. Oh. Sebenarnya mahal juga beli di online, satu lagi beli di Jisung lebih murah. Iya. Nggak mau masang lagi, gope di Jisung Oh. waktu itu. Waktu itu ya. Iya. Tapi ini ada potong kabel nggak sih berarti kalau kayak gini? Wah nggak tahu. Oh, lu nggak perhatiin ya? Nggak merhatiin. Pokoknya pasang ngopi Oh, jadi. iya, bener. Enak ya. Tinggal di kopi aja, pokoknya diterima jadi lah ya. Udah jadi. Oke, jadi pemakaian udah berapa tadi setahun ya? Setahunan lah. Tahunan ya, masih aman ya. Aman. Oke, jadi lampu udah, terus behel masih standar ya. Standar. Karena kan sering boncengan tadi mau dibikin karbon, mau dicat, atau mau dibikin tanduk Nah, tadinya tuh. Kalau tanduk udah pasti bini ngeluh sakit. iyalah pasti. Kalau mau dicat warna ungu atau apa, pasti pudar karena Iya. didudukin. Bini kan Pasti kena gesek lumayan terus. ke belakang juga duduknya gitu. Jadi pasti kena gesekan celana, pudar juga. Jadi kalau udah standarin aja lah. Berarti benar-benar standar nih ya. Standar. Ditemin doang, hitemin standar. Oh, di repaint Dicat, ulang. repaint juga, cuman hitam aja. Ini Oh. dari belum pernah kenal lagi nih sebelum yang repaint pertama kali udah gitu udah. Oh, udah gitu. Sampai sekarang nggak di repaint lagi. Ya kalau behel sih nggak ada obat lah, pasti lecet lah. Pasti lecet itu. Tapi lu sering boncengan. Iya boncengan. Kalau sendiri kayak Ame sih nggak apa-apa. Iya. Nek, dia ngomongin diem aja tuh belakang. Ini jangan kameranya ke dia nih jangan tadi suwe nih emang nih. Oke, nah lu untuk minyak rem itu lu pakai apa tuh berarti? Preston. Preston ya. Preston. Ya itu udah Nah, oke lah ya. Buat 4 ya. Ya sama sih gue juga pakai Preston, warnanya merah punya sih. Kenapa lu nggak pakai selang sering berarti? Enggak lah. Buat apa? Sekarang kan lagi zaman tuh ya, gue liat ya sepatu dijualnya juga kiri kanan beda warna kan ya. Kayaknya mana aneh tahu deh. tuh. Ya aneh sih emang sih pasti ya. Oke, jadi motornya Om Andi gua rasa sih reviewnya. Lu nggak nanya nama motornya apa sekarang wecet gini? Oh, udah ganti juga. Nggak ganti sih, baru kepikiran aja barusan. Oke, barusan loh. Berarti otodidak lagi. Berarti ini benar-benar baru Spontan. banget nih, spontan banget nih. Apa namanya lu? Alon. Hah? Alon. Kenapa Alon? Alon. Abubung lon. Ini ya, ini lihat ya, ini tampang sangar ya kan ya. Tampang pengen ngajak ribut nih, badan gede ya. Kasih namanya astagfirullah, gila itu. Kan alon-alon, motornya juga pasti. Kalau gue yang bawa pasti pelan. Oh, pelan. Iya dong, dibanding kemarin aja sama Ame nggak bisa nyusul. Oke, tunggu, nggak bisa nyusul SPT berapa ya lu nya? Gua 122, lu berapa kemarin? Anjing 122. 125 dia. Lu kalau Tapi jalan dia sama porpol. gue, ya, gue itu bisa mentok 100 udah syukur dong lu. Gila, lu bener-bener 122 dibilang pelan sama dia. Rusak. Kan alon-alon. Alon-alon, siap. Abubung lon. Oke, nanti lu orang follow ya. Tapi di IG tetap FMXTWHP aja. Gak usah dana. Iya, gue lupa nih. Kenapa dibilang, tadi kan gue bilangnya Andi THBA ya. Iya. THBA itu kalau nggak salah brand lu ya, bener nggak? Brand, ya. Brand clothing sama itu memang nama belakang. Mapatoba ya. Toba. Jadi diambil THBA-nya aja. Nah, jadi Om Andi ini dia juga punya, gue bilang usaha lah ya. Usaha sampingan lah, clothing. kecilan. Jadi kalau kalian lihat nih ya, gue unboxing apa tuh namanya hoodie Kayak gini atau lah. frekuensi. Nah, ini kan kaosnya nih gue belum Kaos. punya. Gue punya hoodie-nya kan. Nah, itu dari dia yang bikin ya. Jadi kalau kalian yang mau bikin kaos Buat atau apapun komunitasnya itu, lah, apa. komunitas
atau acara kantor ya kan, ini rekomen lah ke Om Andi. Ya, lu request aja lu mau yang kayak gimana, mau yang murah bisa ya gitu. Ya. Sesuai budget aja. Iya, sesuai budget aja. Tapi jangan minta yang murah, kualitasnya bagus. Itu gua banget soalnya tuh. Murah tetap dapat bagus lah. Tetap bagus. Ya, tapi ya ada Bisa harga ada. dibandingin lah. Ya. Ya. Oke. Jangan dibandingin sama brand yang top. Betul sekali. Jadi sekian dulu ya. Jadi Siap. untuk IG dia nih, dia IG ada 2 nih, nanti yang gue ceritain yang mana nih Om? Yang motor aja. Motor aja ya, yang pribadi Ya, jangan lah. Ya. Itu dia buat apa sih Om? Kalau yang pribadi Om? Ya sama istri, sama yang lain. Iya. Maksudnya yang lain sama keluarga Oh, yang stop lain. yang lain loh, gitu. Ini mana istri tuh lihat tuh, nengok tuh. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oke. Jadi mungkin sekian dulu nih review gua kali ini dengan Om Andi. Siap. Dengan alon-alon ya, alon max lah kita bilangnya ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya review gua kali ini dengan Om Andi. Siap. Nanti nextnya gua akan review motor siapa, stay tune aja di channel gua. Ya. Yang pasti ini sorry banget kalau misalnya gua bikin video itu agak-agak lama ya, karena satu, ini kondisi sekarang lagi hujan nih. Tadi kita kehujanan Om. Iya. Ini motor habis dilap tuh. Udah dilap Bayangin nih. gua. Iya. Tapi nyampe untuk tadi sini udah dapat hujan. foto. Tuh, lu bayangin tuh, kita bikin video tuh susah kayak begini, lu orang dengan gampangnya lu nanya ini harga berapa, gimana, nggak mau emosi. Ini yang bantu itu 2 orang di belakang kamera nih, kalau kalian tahu tuh kalau jongkok kita tuh udah kram itu kakinya. Oke, jadi ya mungkin sekian dulu ya. Yang penting inget ya, apapun motor kalian, sombonglah dengan rendah hati. Oke, kalau gitu gua pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.